Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agis Rizwan dengan NIM 11219106 kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah website yang dimana tabelnya itu saling berhubungan. Baik, langsung saja ke soalnya ya. Di sini terdapat 4 tabel yang dimana nama database-nya itu saya buat pembelajaran, dan di database pembelajaran ini terdapat beberapa tabel yang sesuai dengan soal. Yang pertama ada kelas, tabel guru, tabel siswa, dan tabel ajar. Nah, di sini tabel ajar itu saya ganti menjadi tabel pelajaran. Yang dimana tabel kelas ini terdapat ID kelas dan keterangan. Kita lihat ke tabel kelas ini. Nah, di sini ada ID kelas dan keterangan. Selanjutnya ke tabel siswa. Di tabel siswa ini terdapat ID siswa, nama, alamat, dan ID kelas. Nah, di sini juga sudah saya buat ID siswa, alamat, dan kelas. Dan selanjutnya ke ID guru, maksud saya ke tabel guru. Nah, di sini terdapat beberapa value, ada ID guru, nama, alamat, dan pelajaran. Nah, sesuai dengan ini. Dan selanjutnya ke tabel ajar. Tabel ajar itu di sini terdapat ID pelajaran, ID guru, ID siswa, dan nilai sesuai dengan ini. Nah, baik, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah tabel kelas diisi dengan kelas 1A dan 2A, keterangan dikosongkan. Dan nomor 2 adalah tabel siswa diisi 1A 5 orang dan 2A-nya 5 orang. Dan di sini ada tabel guru diisi 5 guru yang masing-masing dengan pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, IPS, bahasa Inggris, dan matematika. Tabel ajar diisi kelas 1A mengambil pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan bahasa Inggris, sedangkan kelas 2A mengambil sejarah dan matematika. Dan masing-masing tentukan nilai range-nya 1 sampai 100. Nah, di sini ada menggunakan perintah select. Yang pertama adalah tampilkan seluruh siswa yang kelas 1A dan 2A dari tabel siswa. Baik, kita langsung saja ke websitenya. Yang pertama ada headernya, ini terdapat home, data siswa, data guru, dan data ajar. Nah, untuk home ini seperti ini saja tampilannya. Nah, langsung kita ke tampilan data siswa. Nah, di tampilan data siswa ini sudah saya input di dalam database. Nah, langsung saja kita tampilkan seluruh siswa yang kelas 1A dan 2A dari tabel siswa. Nah, di sini saya menggunakan fitur search, yang dimana ketika kita menginput kelas 1A maka akan muncul beberapa nama siswa yang mengikuti atau masuk ke kelas 1A. Baik, kita enter. Nah, di sini terdapat 5 orang yang ikut dalam kelas 1A. Dan selanjutnya ke kelas 2A kita inputkan. Nah, di sini juga terdapat 5 orang yang mengikuti kelas 2A. Nah, saya rasa sudah cukup untuk nomor 1. Kita bold saja. Dan yang kedua adalah tampilkan guru yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah dari tabel guru. Baik, selanjutnya ke data guru. Nah, di sini terdapat 5 guru yang dimana satu guru itu mengajar satu pelajaran. Nah, di sini kita harus menampilkan guru yang mengajar bahasa Indonesia dan sejarah. Pertama kita input dulu pelajaran sejarah. Nah, di sini akan muncul ID gurunya, nama, alamat, dan pelajaran. Nah, di sini sebelumnya sudah saya inputkan data-data ID guru, nama, alamat, dan pelajarannya. Ini untuk guru sejarah, namanya Dakilwa, alamatnya Rangas Bitung, dan pelajarannya itu mengajar sejarah. Selanjutnya ke guru bahasa Indonesia. Kita inputkan, kita tekan enter. Nah, di sini sudah menampilkan nama guru yang mengajar bahasa Indonesia, yaitu Asrul, alamatnya Serang, dan pelajarannya itu bahasa Indonesia. Baik, nomor 2 sudah dijelaskan. Selanjutnya ke nomor 3.
Nomor 3 adalah tampilkan siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah dari tabel ajar. Selanjutnya kita ke tabel ajar. Nah, di sini terdapat 25 row table dan dimana ada siswa yang mengikuti pelajaran dan terdapat nilai-nilai juga. Baik, kita akan mencari data siswa berdasarkan pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah. Nah, kita inputkan di sini di fitur search-nya ini saya menggunakan agar lebih mudah, saya menggunakan ini. Bentar saya cari dulu select from. Nah, di sini saya menggunakan select from pelajaran agar lebih mudah dan variabel siswa agar lebih mudah untuk dicari. Baik, kita search ke pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita inputkan, lalu kita search. Nah, di sini terdapat 5 orang siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Dan selanjutnya ke pelajaran sejarah, kita inputkan, lalu kita search. Nah, di sini juga terdapat 5 orang siswa yang mengikuti pelajaran sejarah. Saya rasa sudah cukup untuk nomor 3. Dan selanjutnya kita ke nomor 4, tampilkan siswa yang mendapatkan nilai terendah dari pelajaran bahasa Indonesia dari tabel ajar. Baik, untuk mencari nilai terkecil atau terendah itu saya di sini ulang lagi, untuk mencari nilai terkecil mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita search, sudah saya inputkan ya untuk mencari bahasa Indonesia itu. Kita search. Nah, di sini nilai terkecil dari pelajaran bahasa Indonesia adalah 40. Yang dimana untuk nilai terendah itu nah, di sini saya menggunakan rumus min karena untuk mencari nilai paling rendah. Nah, dan inputannya akan muncul yaitu sebesar 40 nilai yang paling rendah. Baik, selanjutnya kita ke nomor 5, tampilkan nilai rata-rata siswa yang mengikuti pelajaran sejarah dari tabel ajar. Nah, ini di sini saya sudah membuat juga seperti yang sebelum-sebelumnya untuk mencari nilai rata-rata siswa yang mengikuti pelajaran sejarah. Baik, kita search setelah ini. Nah, kita search, maka akan muncul nilai rata-rata yang mengikuti pelajaran sejarah. Ini terdapat 75. Yang dimana di sini saya menggunakan select average nilai ini untuk mengetahui nilai rata-ratanya, dan saya membuatkan nilai menggunakan round untuk membuatkan nilai, karena kalau tidak memakai round nilainya akan desimal. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya kita roundnya kita hilangkan, maka akan seperti ini hasilnya. Jadi saya menggunakan round agar nilainya itu tidak menjadi desimal. Nah, ini seperti ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Jika saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.